Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Safarina Rismansyah, kelas F dengan NIM akhiran 289. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Konsep dan Dinamika Wilayah Negara dalam Perspektif Geopolitik dan Hukum Internasional. Kita akan membahas bagaimana konsep wilayah negara didefinisikan dan bagaimana dinamika global mempengaruhi pembentukan serta pengelolaannya. Yang pertama, definisi dan karakteristik wilayah negara. Wilayah negara adalah ruang geografis yang menjadi dasar kedaulatan suatu negara, mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta sumber daya di dalamnya. Wilayah negara didefinisikan sebagai ruang geografis yang berada di bawah kedaulatan suatu negara yang mencakup satu wilayah darat, meliputi daratan utama, pulau-pulau, dan tanah di bawah permukaan. Yang kedua, wilayah perairan, terdiri dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Yang ketiga, wilayah udara. Ruang udara di atas wilayah darat dan perairan yang berada dalam kedaulatan negara. Yang keempat, laut, dasar laut. Sumber daya di bawah laut dalam batas landas kontinen. Karakteristik utama wilayah negara adalah kedaulatan yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur wilayahnya tanpa campur tangan asing. Yang kedua adalah dinamika wilayah negara dalam perspektif geopolitik. Geopolitik memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan wilayah negara. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, lokasi strategis, dan kekuatan militer seringkali memicu konflik batas. Contohnya adalah sengketa Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara termasuk Tiongkok, Filipina, dan Vietnam mengklaim wilayah berdasarkan sejarah, hukum internasional, dan kepentingan ekonomi. Perubahan iklim juga mempengaruhi wilayah negara, terutama bagi negara kepulauan kecil yang terancam tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Yang ketiga adalah hukum internasional dan sengketa wilayah. Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, menjadi kerangka utama dalam menentukan batas wilayah maritim. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara pantai terkait laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Namun, implementasinya seringkali memicu konflik, seperti dalam kasus Pulau Spratly, di mana putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 tidak diakui oleh Tiongkok. Sengketa wilayah juga dapat diselesaikan melalui negosiasi bilateral, mediasi, atau arbitrase internasional. Yang keempat adalah tantangan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti pemetaan satelit dan eksplorasi laut dalam telah mengubah cara negara mengelola wilayahnya. Teknologi ini memungkinkan negara untuk memetakan sumber daya di landas kontinen atau mengklaim wilayah baru seperti di wilayah Arktik. Namun, hal ini juga meningkatkan potensi konflik, karena negara-negara bersaing untuk menguasai sumber daya di wilayah yang sebelumnya tidak dapat diakses. Yang kelima adalah kesimpulan. Wilayah negara mencakup dimensi geografis, politik, dan hukum. Dalam geopolitik, wilayah bisa menjadi sumber konflik maupun kerjasama. Hukum internasional seperti UNCLOS 1982 memberi kerangka pengelolaan wilayah maritim. Namun, tantangan baru seperti perubahan iklim dan teknologi menuntut adaptasi diplomatik dan hukum. Stabilitas global menuntut kerjasama multilateral dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Yang keenam adalah saran. Yang pertama, negara-negara harus memanfaatkan teknologi untuk pemetaan wilayah yang lebih akurat guna mencegah sengketa batas. Yang kedua, kerjasama internasional perlu diperkuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap wilayah negara, terutama bagi negara kepulauan. Dan yang ketiga, pendidikan tentang hukum internasional dan geopolitik perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kedaulatan wilayah.
Itulah penjelasan singkat artikel ilmiah saya mengenai konsep dan dinamika wilayah negara dalam perspektif geopolitik dan hukum internasional. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.